Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Alhamdulillah, Bu Nia. Alhamdulillah sudah baru sembuh dari sakit saya, Bu Nia. Iya, siap untuk kegiatan di siang hari ini mungkin, Bu Nia. Iya, Bu Nia. Ini saya sebenarnya mau sharing-sharing, Bu, ya. Kalau dibilang mungkin sekolah itu masing-masing mempunyai apa ya spesifik atau apa ya budaya atau kebiasaan atau yang terjadilah sehari-hari karena kita guru SMK ya, Bu. Itu memang ada beberapa hal yang plus minusnya gitu. Kalau mungkin bagi sekolah yang lain ada minusnya, ada plusnya juga di kami atau ada min di kami, ada plus di sekolah lain. Jadi ini saya menyorot bahwa saya bertugas di sekolah SMK favorit yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu SMK 1 Boyolali, di mana di situ sudah ada apa base nilai penilaian seleksi itu dengan sangat ketatnya sehingga di IQ-nya atau di intelektualnya itu bagus, Bu. Tetapi belum diasah yang di bagian E-nya atau emotional question-nya, Ibu. Atau pengembangan di bidang emosionalnya. Dan padahal ini sangat mempengaruhi sekali dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran menengah, Ibu. Seperti itu, awal pembicaraan kita seperti itu, Bu. Jadi setiap guru, masing-masing guru itu pasti punya punya apa ya, Bu, punya punya satu masalah atau topik yang perlu di-share-kan. Mungkin siang ini saya share-kan, IQ boleh tinggi, tapi EQ-nya tunggu dulu, gitu. Jadi bagaimana caranya agar yang sudah intelektualnya bagus ini loh, Bu, emosionalnya juga bagus. Bagaimana ini, gitu. Akhirnya, betul. Yes, deh. Tunggu dulu. Betul, tunggu dulu. Jadi saya jelaskan ya Bu tadi tujuan tujuan dari kita bicara hari ini adalah bahwa saya ingin uh, siswa atau murid saya yang tingkat intelektualnya tinggi, itu juga emosionalnya juga bagus. Dilihat dari keseharian saya sebagai guru SMK, itu kalau dari segi intelektual, itu identifikasi masalah saya itu di sini. Pada saat di lapangan yang saya pelajari, kalau dalam masalah intelektual, anak-anak siswa saya seperti jenengan bilang tadi, jos, dikasih judul saja sudah oke, seperti itu. Tapi pembelajaran kan tidak hanya melulu di situ, Bu. Ada beberapa faktor pendukung, mungkin juga yang kita kenal dengan emosional gitu ya Bu, bahwa dalam pelajaran tidak cuma sekedar intelektual saja, tetapi harus juga secara kepintaran secara emosional, seperti itu Bu. Kemudian rencana aksi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin anak-anak saya juga mendapat pembelajaran secara emosional. Dan ini saya dapatkan, Bu, saat saya bertugas di CGP. Walaupun sebelumnya Ibu, ini sedikit bercerita ya Ibu Nia. Boleh Ibu Nia. Sedikit bercerita sebelumnya, sebelum saya mengikuti program CGP ini, saya sudah melaksanakan pembelajaran emosional, Bu. Jadi, saya sudah mendapatkannya karena itu adalah tugas tesis saya S2 di Universitas Negeri Malang. Jurusan saya adalah pendidikan kejuruan. Itu saya sudah mengangkat tesis ini, Ibu. Ini sudah saya teliti menjadi tesis, tetapi pada saat itu instrumen atau tata cara itu masih
masih dari hasil penelitian saya sendiri, saya terapkan kepada siswa. Nah, setelah ikut CGP ini, rencana asli saya adalah sekarang ini jadi pembelajaran sosial emosional dan ada kompetensi sosial emosional. Ini saya pelajari lagi dari PMM Ibu. Di situ ternyata ada rubrik. Jadi ini kayak seperti saya sudah melaksanakan duluan tanpa panduan dengan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri. Kemudian pemerintah membuatkan ini loh panduannya, ini loh rubriknya. Jadi itu seperti gayung bersambut begitu loh Ibu. Jadi rencana aksi saya ini ya melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan kemarin, terus kemudian sekarang menggunakan rubrik yang ada di PMM dan ini sangat memudahkan Bu rubriknya PMM. Jadi di situ sudah jelas, kalau dulu saya harus mencari emosional itu apa saja ya, saya harus mencari itu Ibu Nia, benar-benar saya cari dari jurnal internasional, dari panduan literatur, oh ada tanggung jawab, oh ada mandiri, dan itu sudah saya pelajari, tetapi seperti orang yang mencari tanpa kita tahu ini yang bisa. Nah, dari PMM kan sudah diteliti oleh ahli-ahli di bidang kependidikan juga ya, Bu, yang tentu saja saya iya bisa memakai rubriknya seperti itu loh, Bu Nia. Gitu. Jadi saya sangat beruntung mungkin karena sudah belajar menerapkan duluan tanpa arah, kemudian dapat arah seperti itu. Itu ibunya. Iya, betul. Iya. Baru bergerak, betul. Jadi kayak seperti gayung bersambut gitu loh, Bu. Saya sudah memulai tanpa saya harus paham itu, saya dikasihlah senjata ini dan itu memang benar-benar ya akan saya praktekkan nanti Ibu di semester ini ya Ibu kebetulan juga baru memulai dari hari Senin, kita belum ada pembelajaran. Nanti akan saya apa? Saya terapkan di pembelajaran saya di kelas Ibu. Seperti itu. Bentar, ya. Terkait dengan tanggung jawab ini kan sebagai seorang guru ya Ibu. Pada saat ini perbedaan lagi Ibu. Pada saat saya menjadi seorang pengajar gitu ya, sekarang dengan tanggung jawab, saya harus memunculkan yang namanya motivasi dari dalam diri saya imbas ke murid. Tetapi ada sedikit perbedaan kalau dari dulu saya otodidak belajar tentang emosional, itu saya siswa atau murid yang saya berikan emosionalnya atau pembelajaran emosionalnya. Sedangkan panduan untuk saya sendiri itu masih sebatas saya mempelajari kompetensi dasar guru, mungkin di situ ada pedagogik, sosial dan sebagainya. Dapat dari situ. Ternyata sekarang ya tanggung jawab saya itu lebih lebih ringan karena di PMN pun itu juga ada rubrik ini juga untuk guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Ini menjadi mempermudah buat saya, Ibu. Oh, ternyata untuk emosional agar pembelajarannya itu berhasil tidak cuma ke murid loh, gurunya juga harus belajar secara emosional. Bagaimana kita mengatasi emosi. Kadang-kadang kita menghadapi murid SMK yang base-nya dengan IQ tinggi, Ibu, pasti akan di situ terselip hal-hal yang negatif juga. Misalnya, merasa dirinya pintar ya, Ibu, merasa dirinya pintar, egois dan sebagainya yang itu tuh sudah bisa kita terapkan CGP-nya dengan profil pelajar Pancasila.
KSE, terus pembelajaran KHD dan sebagainya itu bisa diterapkan semua, Ibu. Seperti itu. Iya, betul. Perasaan saya bahagia, Ibu, karena saya bisa bisa curah pendapat. Orang bilang, ngajar di sekolah favorit itu enak, gampang, di mana kita tinggal datang, duduk, diam, muridnya sudah bisa sendiri dengan intelektual yang tinggi. Tetapi ternyata ya itu di satu sisi mungkin intelektualnya bagus, di sisi emosionalnya nanti dulu. Padahal antara I dan E-nya harus seimbang kan, Bu, di sini. Bahkan banyak permasalahan anak dengan intelektual yang tinggi, emosionalnya yang turun atau hancur ya Bu. Nah disinilah tugas tugas saya setelah kita berbincang, tugas saya sebagai seorang pendidik berusaha untuk menyeimbangkan keduanya agar kebutuhan murid juga terpenuhi, kodratnya murid terpenuhi, potensinya murid juga bisa kita kembang. Tapi juga tidak melupakan potensi saya sebagai guru untuk berkembang seiring dengan perkembangan potensi murid-murid saya. Seperti itu Ibu Nia. Iya Ibu Nia, seperti itu Ibu Nia. Iya, terima kasih Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.